everyone, kali ini kita akan pergi wawancara ke Everland Waterpark Rarang. Kita start dari Masjid Al-Luqmanul Hakim Rarang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita lurus aja sampai ketemu dengan pom bensin yang ada di Rarang. Dan setelah itu kita belok kanan, lurus sampai kita menemukan area parkir Everland Waterpark. Ya udah yuk kita wawancari owner dari Everland Waterpark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Hendriatno sebagai owner Everland Waterpark dan minimarket Everland. Saya hanya berlatar pendidikan SMA, tapi pernah ke luar negeri untuk mencari rezeki ke sana. Beberapa tahun saya di sana sambil juga belajar bagaimana cara menopang hidup untuk memulai bisnis dan karir. Alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik sampai dengan saya di sana 9 tahun lebih di sana. Terima kasih. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum mendirikan Everland Waterpark? Bisa. Ini sangat baik pertanyaannya. Sebelum kami berbicara ke depannya yang lebih jauh, kami ingin bercerita bahwa nama Everland ini timbul ketika kami sedang berada atau bekerja di luar negeri. Selama di sana, saya berpikir akan membangun bisnis atau yang sekarang ini yang sedang saya kerjakan, bisnis supermarket. Di sana kami belajar atau menimba ilmu untuk memulai atau sepulang kami ke depannya seperti apa. Alhamdulillah dari nama pun kami akan mengambil di sana dengan Everland Waterpark, di mana tempat kami bekerja itu dekat dengan stasiun atau tempat wisata yang begitu terkenal di Korea, namanya Everland. Kemudian kami mulai berencana untuk mengembangkan bisnis dan bercita-cita untuk pulang untuk mengembangkan bisnis kami. Ketika nyampe di rumah, saya berpikir saya tidak akan bekerja di rumah lagi dengan orang lain. Dengan kerja yang sungguh-sungguh dan giat, kami ingin membangun suatu pekerjaan, di mana pekerjaan itu yang kami sangat sukai, yaitu berniaga atau menjadi seorang pengusaha. Itulah cita-cita kami. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat memulai usaha ini? Tantangan terbesarnya adalah yang pertama adalah SDM. Kenapa saya bilang SDM? Kita harus merancang sesuatu dengan sesuatu itu atau apa yang mau kita usahakan itu dengan matang dan sempurna. Tentu kita tidak ingin gagal, baik dari segi pembangunan, permodalan, dan pemasaran. Nah, jadi tantangan yang terbesar mungkin itu adalah marketing, pemasaran, modal, dan daya saing. Apakah ada momen sulit yang hampir membuat Bapak menyerah? Bagaimana Bapak bangkit kembali? Momen sulitnya mungkin ketika kita mengalami penurunan omset atau orang yang berkunjung di Everland Waterpark. Tetapi seperti yang saat ini kita lakukan, kita sering mengadakan event-event untuk menarik atau menjadikan magnet agar mereka mau datang ke tempat wisata kami. Menurut Bapak, dampak Everland Waterpark terhadap masyarakat Desa Rarang? Dampaknya sangat luas. Yang pertama, kita bisa menampung tenaga kerja
Kemudian kita juga sering mengadakan event atau untuk bermusyawarah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tahu manfaat tentang apa itu usaha, apa itu manajemen, dan kami sering di sini berkumpul dan berdiskusi bersama teman-teman kami untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Untuk yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan, kemudian kita sering mengedukasi masyarakat kita yang di sekitar sini untuk mau maju atau mau lebih giat berusaha agar kita bisa mendirikan usaha yang maju dan sukses. Apakah Bapak melibatkan warga lokal dalam pengelolaan atau operasional waterpark? Ya, bagus ini. Di sini kita sangat memperdayakan masyarakat sekitar, karena tanpa mereka kita tidak bisa maju. Dan apa? Kita harus bisa memberikan kepercayaan terutama kepada pelanggan kita mengenai servis dan pelayanan kami di sini. Bagaimana Bapak menjaga agar tempat wisata ini tetap ramah lingkungan dan bermanfaat sosial? Pertama, kita harus membuat suatu sistem atau regulasi yang tepat agar tidak ada komplain di mata masyarakat. Jadi semua harus ada seperti mekanisme atau istilahnya sumber-sumber yang harus kita introspeksi agar tidak menjadi beban sebagai pemilik maupun tidak berdampak negatif di masyarakat secara umum. Apa prinsip hidup yang selalu Bapak pegang dalam menjalankan usaha? Pertama, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Kemudian pertama, pantang menyerah sebelum melakukan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita. Siapa tokoh inspirasi Bapak dalam dunia usaha atau kehidupan? Kami dulu bermitra dengan bos kami di Korea, sewaktu masih di Korea. Dia sebagai sahabat kami di sana selalu memberikan motivasi hidup bahwa dunia ini harus kita kuat agar kita punya masa depan yang cerah. Apa arti kesuksesan menurut Bapak? Sukses itu adalah yang menurut kami atau menurut saya tolak ukurnya adalah bahagia, karena tanpa bahagia kita tidak bisa mengukur baik dari segi materi maupun kesuksesan kita dalam membangun atau menjalankan suatu usaha. Pesan kami untuk semua pemuda atau pada umumnya masyarakat yang ingin maju untuk berusaha atau berinovasi atau berinisiatif untuk mendirikan usaha adalah agar selalu disiplin, rajin, terutama jangan lupa untuk ibadahnya, dan untuk kita perbanyak kegiatan sosialnya agar Allah meridhoi apa yang menjadi cita-cita kita. Mungkin simpel bagi saya. Agar kita sebagai anak muda lebih bersemangat dari desa-desa kecil, yaitu kita harus banyak berpikir positif, kemudian mencari relasi, atau menjadi tolak ukur kita adalah sering berkunjung ke orang-orang yang lebih sukses. Itu saja. Jika saya ingin menjadi pengusaha seperti Bapak, apa langkah pertama yang harus saya ambil? Pertama-tama yang kita ambil adalah langkah yang ada dalam diri kita itu jujur, kemudian disiplin, yang ketiga adalah mau berusaha dan harus pantang menyerah. Apa harapan Bapak untuk masa depan Everland Waterpark? Luar biasa, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Di masa yang akan datang atau masa depan, kami ingin lebih memajukan Everland Waterpark agar kami bisa menampung beribu-ribu tenaga kerja, agar masyarakat kami di sini tidak kewalahan untuk mencari pekerjaan. Mungkin itu saja.
Jika Bapak bisa mengulang masa muda, apa hal yang ingin Bapak lakukan lebih awal? Yang pertama-tama adalah mungkin kalau saya bisa mengulang masa muda, yang saya ingin lakukan adalah berbakti kepada orang tua, karena selama itu saya merantau selama 9 tahun, jarang bisa berbakti kepada orang tua. Kemudian kita memperdalam ilmu agama kita. Dan yang terakhir, agar kita bisa bermanfaat untuk keluarga kita, pada umumnya masyarakat nusa dan bangsa. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk diwawancarai hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik kami berbahagia dengan apa yang dimiliki sekarang. Jangan putus asa, marilah belajar lebih rajin, bahwa kuncinya tidak ada kata kesuksesan kalau tidak ada kemauan. Itu intinya.